Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tugas buku kerja lampiran ke-10, yaitu kegiatan persiapan swakelola. Yang pertama ini, Dinas Kesehatan Kota X mengirim surat kepada pimpinan organisasi IBI pada Kota X 15 April 2024 dengan nomor 100/PPK/Dinkes/4/2024 perihal permintaan kesediaan sebagai calon pelaksana swakelola tipe 3 pada paket pengadaan penyuluhan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Jadi ruang lingkup paket pengadaan ini yaitu meliputi kegiatan penyuluhan kepada ibu hamil terkait pencegahan stunting dengan harapan ibu hamil mengetahui bahaya stunting dan bisa mencegah sejak dini. Adapun sasaran kegiatan yaitu ibu hamil di 10 kecamatan Kota X. Memperhatikan hal tersebut, dalam hal ini saudara bersedia untuk menjadi pelaksana swakelola agar menyampaikan surat permintaan atau surat pernyataan minat dan portofolio. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih, ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya ini adalah surat pernyataan minat pelaksana swakelola dari IBI, yaitu Kota X 18 April 2024 perihal pernyataan minat sebagai pelaksana swakelola pada paket pengadaan penyuluhan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Jadi dalam surat ini IBI berminat untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan melampirkan portofolio dan dokumen persyaratan pelaksana swakelola tipe 3. Ditandatangani oleh pimpinan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X, Mariam. Selanjutnya ini adalah formulir portofolio. Ini merupakan identitas dari IBI Regional Kota X dengan nama Mariam, jabatan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X, alamat Jalan Danau Sentarum nomor 1 Kota X. Secara hukum bertindak untuk dan atas nama Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X berdasarkan Akta Pendirian IBI nomor 52 tanggal 19 Agustus 2008. Informasi umum yaitu tahun pendirian 24 Juni 1951. Visi misi organisasi yaitu visi satu-satunya wadah profesi bidan yang mandiri, berdaya saing dan mempunyai wewenang pengesahan pada bidan lembaga pendidikannya serta mendukung profesionalisme bidan. Misi mewujudkan organisasi IBI yang mandiri dan berdaya saing, mampu meningkatkan profesionalisme bidan Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian data administrasi dan landasan hukum. Nomor Akta 52 tanggal 19 Agustus 2008. Nomor pengesahan badan hukum J.A.5-92-92-7 pada tanggal 15 Oktober 1956. Nama pimpinan organisasi Mariam, Ketua Pelaksana Okta Handriansyah, jabatan Ketua Tim Pelaksana dalam organisasi yaitu Bendahara.
Kemudian data pajak pelaksana swakelola NPWP. Kemudian ada surat keterangan status wajib pajak. Kemudian D, pengurus organisasi profesi. Yaitu yang pertama adalah Mariam selaku pimpinan, yang kedua Asia selaku wakil pimpinan, ketiga Maria selaku sekretaris, keempat Okta Handriansyah selaku bendahara yang akan ditugaskan sebagai ketua tim pelaksana. Kemudian Dwi Handayani anggota, kemudian Kartoni anggota. Nah, ini riwayat dari tim pelaksana. Yang pertama Okta Handriansyah, usia 40 tahun, laki-laki, pendidikan S2. Kegiatan sebelumnya itu pelatihan midwifery update. Kemudian Dwi Handayani juga kegiatan sebelumnya yaitu pelatihan asuhan ibu hamil standar terpadu. Kemudian Kartoni yaitu pelatihan senam hamil dan nifas dini. Ini pengalaman 3 tahun terakhir yang dikerjakan, yaitu yang pertama pelatihan midwifery update, yang kedua pelatihan asuhan ibu hamil standar terpadu, yang ketiga pelatihan senam hamil dan nifas dini. Semuanya berasal dari pemberi pekerjaan Dinas Kesehatan Kota X. Demikian portofolio ini dibuat, ditandatangani di Kota X 18 April 2024. Ditandatangani Ikatan Bidan Indonesia, pimpinannya Mariam. Kemudian ini formulir pengalaman detail personil, yaitu ada Okta Handriansyah, pekerjaan dokter kandungan. Kemudian pengalaman sejenis yaitu pelatihan midwifery update di 10 kecamatan Kota X. Kemudian ada Dwi Handayani, profesi pekerjaan bidan, pengalaman sejenis yaitu pelatihan asuhan ibu hamil standar terpadu di 10 kecamatan Kota X. Kemudian Kartoni bidan, pengalaman sejenis yaitu pelatihan senam hamil dan nifas dini di 10 kecamatan Kota X. Nah, berikut adalah kertas kerja pemeriksaan persyaratan. Jadi yang pertama yaitu identitas data dokumen KTP ada lengkap. Kemudian yang kedua bukti penugasan kantor ada lengkap. Ketiga yaitu akte pendirian organisasi profesi ada. Kemudian yang keempat bukti pengesahan badan hukum dari Kemenkumham ada. Kemudian izin dari Dewan Pengurus Pusat ada. ADART ada, NPWP ada, surat keterangan status wajib pajak ada, kemudian struktur organisasi pengurus ada lengkap. Jadi kesimpulannya adalah memenuhi. Ditandatangani di Kota X 22 April 2024 oleh tim persiapan Yoga Firmansyah, Novi Ramadhani dan Lisa Nurbaiti. Kemudian kertas kerja evaluasi portofolio. Yang pertama unsur evaluasi yaitu pengalaman pelaksana swakelola memenuhi. Yang kedua pengalaman personel tetap sebagai pelaksana swakelola memenuhi. Jadi kesimpulannya adalah memenuhi persyaratan sebagai pelaksana swakelola. Ditandatangani di Kota X 22 April 2024 oleh tim persiapan Yoga Firmansyah, Novi Ramadhani dan Lisa Nurbaiti. Kemudian laporan usulan pelaksana swakelola. Ini dibuat oleh PPK.
mengusulkan kepada pengguna anggaran. Jadi berdasarkan evaluasi portofolio yang telah dilaksanakan tanggal 22 April 2024, dengan ini disampaikan bahwa persiapan swakelola tipe 3 untuk pengadaan penyuluhan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Atas hasil evaluasi tersebut diperoleh calon pelaksana swakelola sebagai berikut: nama Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X, alamat Jalan Danau Sentarum nomor 1 Kota X, nama pimpinan organisasi profesi Mariam. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk menetapkan sebagai pelaksana swakelola dan ditindaklanjuti dengan pengajuan proposal dan RAB oleh pelaksana swakelola, ditandatangani pejabat pembuat komitmen. Lanjut proposal pelaksana swakelola. Nama paket pengadaan penyuluhan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan, instansi penanggungjawab Dinas Kesehatan Kota X tahun 2024. Sasaran output adalah ibu hamil di 10 kecamatan Kota X dan kebutuhan lainnya yang meliputi pemenuhan jamuan makan dan minum pada kegiatan tersebut. Jangka waktu pelaksanaan selama 1 hari. Rencana anggaran biaya yaitu Rp19.400.000. Pelaksana pekerjaan yang pertama Oktah Handriansyah sebagai ketua, kedua Dwi Handayani, ketiga Kartoni. Nama organisasi Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X. Bidang kegiatan penyuluhan ditandatangani di Kota X 25 April 2024 oleh pimpinan IBI Regional Kota X Mariam. Nah, berikut rencana anggaran biaya. Yang pertama adalah biaya personel, ketua tim, ada anggota 1, ada anggota 2. Kemudian biaya kegiatan ada yang transportasi sebanyak Rp2 juta, dokumentasi 10 album Rp2 juta. Kemudian pembuatan laporan buku 3 sebanyak Rp1.500.000. Kemudian laporan lahir 3 buku sebanyak Rp2.100.000. Biaya administrasi yang pertama biaya komunikasi sebesar Rp500.000, ATK Rp2.500.000, penyimpanan data Rp800.000. Jadi total adalah Rp19.400.000. Ditandatangani oleh pimpinan organisasi profesi. Selanjutnya berita acara hasil review pada hari Senin tanggal 29 bulan April tahun 2024. Pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kota X dan tim persiapan telah melakukan rapat review proposal kegiatan dengan RAB untuk pengadaan penyuluhan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan Kota X. Dalam rapat tersebut telah disepakati hal-hal berikut. Ikatan Bidan Indonesia IBI Regional Kota X memenuhi persyaratan sebagai pelaksana swakelola. Ditandatangani oleh ketua tim persiapan dan pejabat pembuat komitmen. Adapun dalam rapat tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah metode pelaksanaan kegiatan dalam proposal telah sesuai dengan KK yang ditetapkan PPK. Yang kedua, rencana penggunaan personal dalam proposal telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PPK. Yang ketiga, rencana jadwal kegiatan dalam proposal telah sesuai dengan KK yang ditetapkan PPK.
RAB di dalam proposal tidak melebihi pagu anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota X. Jadi dari hasil rapat tersebut, selanjutnya selanjutnya adalah Ikatan Bidan Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai pelaksana swakelola. Kemudian berita acara hasil negosiasi teknis dan harga. Jadi pada berita acara ini disepakati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hasil dari negosiasi teknis yaitu tim pelaksana hadir minimal 30 menit sebelum acara dimulai. Kemudian hasil negosiasi harga yaitu hasil negosiasi harga menjadi 19 juta rupiah dari awalnya 19.400.000 rupiah. Demikian berita acara hasil negosiasi teknis dan harga dibuat sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, ditandatangani oleh pimpinan pelaksana swakelola dan pejabat pembuat komitmen. Kemudian berita acara persiapan penandatanganan kontrak. Jadi pada berita acara ini disepakati hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kontrak ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2024. Yang kedua, waktu pelaksanaan kegiatan pada tanggal 18 Mei 2024. Yang ketiga, jangka waktu pelaksanaan selama 1 hari. Kemudian nilai kontrak swakelola sebesar 19 juta rupiah. Ditandatangani oleh pimpinan pelaksana swakelola dan pejabat pembuat komitmen.